Bagaimana tuntutan kepentingan misalnya menyediakan pangan dengan populasi manusia yang terus bertambah gitu loh. Sementara lahan pertanian semakin sempit gitu ya. Makanya itu jawabannya salah satunya dengan GMO. Jangan hanya mengejar karena keuntungan, mengejar ketahanan pangan, jadi menghabiskan semua kemudian akan jadi kerusakan yang sulit untuk dikembalikannya. Dalam persepsi saya, organik itu adalah pertanian alamiah. Tentunya akan bertolak belakang dengan rekayasa tuh. Makanya nggak usah dipertentangkan karena memang bidangnya beda. Semuanya bertasbih kepada Allah. Datanglah manusia karena keserakahannya, dikasihlah pupuk kimia, dikasih pestisida kimia. Artinya kemudian yang tasbih itu mati. Kira-kira Allah ridho nggak? Dan saya tidak anti ke penggunaan pestisida. Saya juga tidak anti kemudian GMO. Tapi kalau pilihan saya, pasti saya akan milih organik. Saya khawatir nanti saya diminta pertanggungjawaban, saya bikin kerusakan. Rekayasa genetika, suatu proses manipulasi dan modifikasi DNA organisme untuk mengubah suatu karakter. Ya, pada episode kali ini saya ingin membahas mengenai GMO atau rekayasa genetika bersama Dr. Insinyur Samsudin. Beliau sebelumnya pernah menjadi peneliti di Balitro, Balitri, dan BB Biogen, Bioteknologi dan Genetika, dan sekarang aktif menjadi peneliti di BRIN. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai pengertian GMO, manfaat GMO, mengapa GMO dilarang dalam pertanian organik, dan makna pertanian organik menurut Pak Samsudin. Baik, kita langsung ke videonya. Selamat datang Pak Samsudin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini saya menghadirkan Pak Sam. Jadi kalau Pak Sam ini sekarang masih aktif di BRIN, Pak? Ya. Ya, dulunya di BB Biogen ya. BB Biogen, terus pindah ke Balitro, pindah ke Balitri, tanaman rempah dan industri. Oke, dan sekarang semua, bukan BRIN ya, BRMP. Iya. Sekarang nggak tahu saya. Oh beda, itu beda ya? Beda. Jadi beda. banyak perubahan Iya, juga. Iya. Oke, jadi intinya memang ini masih sibuk dengan penelitian ya, Iya. Pak Sam ya. Dan tentunya karena dulu pernah di bioteknologi genetika, artinya dengan rekayasa genetik ini seperti rumah nih, Mas Sam ya. Nah, kebetulan memang di episode kali ini saya ingin ngobrol tentang namanya rekayasa genetik atau biasa kita kenal dengan GMO. Nah, Pak Sam, mungkin langsung ke pertanyaan pertamanya. Jadi, apa itu rekayasa genetika? Pertama saya bukan karena dulu di Biogen, saya S2 saya bioteknologi. Oh, Jadi okay. saya S1 hama penyakit tanaman, S2 saya bioteknologi. Kemudian S3-nya baru entomologi, ilmu serangga ya. Sehingga kemudian ketika ditanya genetik ya karena ada mata kuliah yang saya ambil, itu mata kuliah rekayasa genetik ya. Sehingga terkait dengan GMO ini bukan hal yang aneh atau yang awam ya. Jadi sebutnya rekayasa berarti ada sesuatu yang dirubah kan gitu ya. Dan apa yang dirubahnya itu genetik. Kenapa? Karena penotipik atau penampilan luar itu kan dikendalikan oleh gennya, secara genetiknya. Maka kalau ingin kemudian mendapatkan penotipik atau penampilan luar yang konsisten, yang diturunkan, itu pasti yang dimodifikasinya adalah genetiknya kan. Ya. Makanya kemudian muncul jadi GMO, jadi organisme yang genetiknya direkayasa, dimodifikasi kita. Tentunya modifikasi gen dengan seperti apa ya, dengan menyisipkan gen yang mengekspresikan produk yang diinginkan oleh manusia, oleh kita gitu. Ya macam-macam kepentingannya kan gitu. Dan tergantung apa tujuannya. Itu sebenarnya secara sepintas apa itu GMO gitu ya. Oke, artinya di balik itu pasti ada manfaat atau tujuan yang dimaksud. Contoh mungkin manfaatnya apa itu, Pak? Jadi gini, kita tahu bahwa populasi manusia itu kan terus bertambah. Sementara sumber daya dukung untuk mensupport kesediaan pangan itu pasti akan, kalau bisa dibiarkan apa adanya sesuai dengan yang disediakan di alam gitu ya, tentunya tidak akan memadai. Oleh karena itulah maka Allah memberikan kepada manusia ini kan kecerdasan ya, yaitu akal pikiran. Makanya kemudian berkembang dah sains dan teknologi, bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia terutama ya, ini dengan pendekatan yang lebih efisien, lebih cepat,
baik itu untuk meningkatkan kaitan dengan kuantitas, produktivitas, ataupun dengan kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Maka latar belakang itulah maka perkembangan sains dan teknologi terkait dengan rekayasa genetik itu kan luar biasa. Jadi ini hal yang memang tuntutan. Nggak bisa kemudian kita menyediakan sesuai dengan apa yang tersedia. Ya, seperti zaman dulu ketika populasi manusia sedikit, mereka ngambil bahan makanan langsung dari alam juga bisa kan gitu ya. Nah sekarang tuh nggak bisa, apalagi di daerah-daerah yang dari perkotaan ya dalam kehidupan modern yang memang menuntut untuk bukan hanya produknya, tetapi juga kualitas dari produknya, bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Dan ketika itu tuntutan dari tadi konsumen yang sangat besar itu, maka otomatis ini akan berkembang. Dan ya alhamdulillah kita dikaruniai itu ya. Jadi kemampuan untuk mengembangkan itu. Makanya waktu saya mendapatkan mata kuliah tentang rekayasa genetik itu sebuah yang tertarik ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa kemudian mengendalikan hama, misalnya tidak perlu harus kemudian menyediakan jadi pestisida, kemudian menyemprot. Ya. Itu cukup dengan menanam benih yang di situ ada gen dulu dari BT gitu ya, Bacillus thuringiensis, yang kita menghasilkan protein yang kemudian akan mengendalikan hama penggerek. Yang penggerek yang itu sulit untuk dikendalikan karena di dalam kan disemprot kalau dengan racun kontak bermasalah. Pakai sistemik malah bermasalah, nanti akan residu pestisida dalam produknya. Maka kemudian dan tadi GMO itu kemudian menginsert di situ gen yang menghasilkan protein dari Bacillus thuringiensis yang itu racun bagi kalau di jagung dulu kan untuk penggerek tongkol jagungnya ya. Itu kemudian bisa kendalikan dari tidak perlu harus menambahkan tidak harus membeli kemudian menyemprotkan, yang itu sangat tidak efisien kan, juga sangat mahal, kemudian membutuhkan juga tenaga dan seterusnya gitu. Oleh karena itu pendekatan itu, demikian pula misalnya tentang yang tahan terhadap gulma misalnya, herbisida ya, mohon maaf, herbisida. Karena kalau misalnya nyemprot gulma dengan herbisida, tanamannya juga bisa mati gitu kan. Maka dengan ditanam tanaman yang hasil GMO itu, yang memasukkan gen tahan terhadap herbisida, jadi gulmanya mati, tapi tanaman yang ini tetap hidup. Dan seterusnya banyak hal yang karena tadi latar belakang karena kepentingan itu, kebutuhan juga tadi. Kebutuhan itu. Jadi latar belakang dari human race ini mungkin ya Pak. Iya. Ya oke. Jadi artinya di proses itu boleh kasih tahu kita Pak tahapan dalam pembuatan proses rekayasa genetika sampai bisa ke lahan itu seperti apa Pak? Nah ini karena kan kita nih penasaran gitu. GMO tiba-tiba pertama jadi kan latar belakang dulu ya. Latar belakang dulu. Apa yang mau kita dimasukkan? Boleh jadi contoh. Gen apa yang mau kita masukkan ke misal tanaman ya, tanaman transgenik ya, seperti tanaman transgenik. Gen apa yang mau kita sisipkan di situ? Untuk keperluan apa? Misalnya cerita tentang tadi penggerek jagung. Nah, berarti yang dibutuhkan itu adalah gen yang menghasilkan toksin bagi serangga itu. Karena biasanya yang seperti ini kan spesifik sebenarnya ya. Spesifik. Dan kemudian ketika sudah ada gennya, sudah bisa disintesa gennya, diperbanyak gitu. Ini gua teknologi yang luar biasa. Bagaimana kemudian dari jagung itu, misalnya tentang jagung yang pernah dirilis ya, kemudian diisolasi gennya, genomiknya atau kromosomnya, kemudian disisipkanlah kemudian gen itu bahasa awamnya lah gitu ya, disisipkan di situ sehingga kemudian menjadi bagian dari genomiknya jagung. Kemudian gen itu karena secara otomatis akan mengekspresikan, yaitu memproduksi nanti protein yang jadi racun bagi serangga. Maka kemudian itu melalui serangkaian uji coba. Kenapa? Karena pasti ketika dirilis itu harus aman, karena tujuannya kan untuk menyediakan pangan. Nah kalau pangannya kemudian malah jadi racun bagi manusia, kan nggak mungkin disetujui kan. Maka itu ada serangkaian uji coba yang sangat ketat
bahwa itu aman. Bahkan bukan hanya aman bagi manusia sebagai konsumen, tetapi aman juga bagi yang serangga-serangga yang bermanfaat. Bisa ada penyerbuk, ada parasitoid, ada predator dan seterusnya, sehingga itu semuanya diuji. Jadi keamanannya. Baru kemudian setelah teruji bahwa ini aman, ya kemudian bisa diamplifikasi, bisa diperbanyak, dan kemudian baru kemudian dengan proses perizinan yang ketat, baru kemudian bisa rilis ke lapangan, kan itu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian berhasil kemudian langsung ini nggak mungkin. Sama dengan misalnya tentang produk-produk yang lain, kan uji keamanan itu pasti akan dilakukan dengan sangat ketat, apalagi kan kaitan dengan pangan manusia. Jadi bahaya. Dari perizinan yang sangat ketat ini maksudnya Pak, ada parameter apa yang biasanya ini membahayakan atau mungkin yang dibatasi atau dilarang dalam proses tersebut? Ya saya tidak tahu persis kalau di hilirnya ya, karena saya ceritanya di ilmu dasarnya ya. Ini di hulu ya, kaitan dengan proses tanaman transgen ini. Kalau ini karena saya juga lama tidak juga berinteraksi dengan bagaimana GMO itu sampai kemudian bisa dirilis ke pasar gitu ya. Tetapi itu pasti yang pertama, indikator pertama aman nggak untuk manusia, itu pertama ya. Itu tentunya sebagaimana pestisida kan ada uji lethal dosis untuk kemudian tadi pengaruh kepada misalnya biasa ada pakai misalnya ada kelinci, misalnya ada tikus dan sebagainya lah. Itu kandungannya untuk racun atau tidak beracun. Kemudian tentunya dengan serangga-serangga yang bermanfaat. Itu juga harus ada proses pengujian. Nah, cuman memang kalau misalnya dampaknya ke manusia kan sangat panjang, karena manusia itu organisme yang besar, yang kemudian ya kalau ataupun bisa beracun kepada misalnya tikus, belum tentu kemudian secara langsung beracun kepada manusia kan. Apalagi dalam proses kalau misalnya kita masukkan gen tertentu di tanaman, kan di tanaman sendiri terjadi kemudian proses metabolisme di tanaman ya. Kemudian setelah kemudian dihasilkan, dipanen nih, misalnya jagung dipanen, mungkin di situ ada protein dari cry atau dari Bacillus thuringiensis ya, tapi kemudian kan dimasak, dan kita tahu kalau protein itu dipanaskan dia akan terdegradasi toh gitu ya. Sebenarnya makanya orang-orang ngotot dengan GMO itu aman bagi manusia untuk pangan dan seterusnya. Ya itu ya memang kalau tidak aman ya pasti tidak akan mungkin dilepaskan gitu, gak mungkin gitu. Dan walaupun dia pendekatan misalnya perusahaan-perusahaan ini untuk keuntungan, tapi dia juga sadar tidak mungkin kemudian akan menyebarkan racun ke manusia. Demikian pestisida sebenarnya kan. Pestisida kan ada uji dulu, uji efikasinya dan seterusnya sebelum kemudian keluar. Kalau misalnya itu sangat berbahaya, sangat racun, pasti kemudian dilarang kan gitu ya. Prakteknya aja di lapang ya. Iya. Kalau kemudian dosisnya itu. Dosisnya kan di situ. Oke. Mungkin ada tidak Pak contoh rekayasa genetika yang sukses di Indonesia atau yang mungkin selama Pak Sam? Nah, saya nggak tahu persis ya. Kan ya itu saya sudah lama tidak mengamati isu karena memang kan konsentrasi saya sekarang di pengendalian hama tanaman ya. Ya sebenarnya bidang kepakaran saya kan di situ. Jadi bukan itu hanya ilmu saja yang saya ambil ketika saya kuliah dulu di IPB ya, di program studi bioteknologi. Karena pada saat itu saya ada di Balitbio, Balai Penelitian Bioteknologi. Yang itu reorganisasi dari Balitan dulunya. Jadi dari Balitan menjadi Balitbio, sehingga S2 saya dari hama penyakit, S1-nya, S2-nya mau tidak mau bioteknologi gitu ya. Dan teman-teman yang bertahan dengan bioteknologinya maka menjadi peneliti di BB Biogen. Kalau saya kan memang basisnya karena entomologi, ya saya kemudian mulai pindah ke Balitro ya, kemudian saya kuliah lagi ngambil entomologi kan. Kemudian setelah entomologi sudah lulus, kemudian saya dipindah ke Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, yang kemudian sekarang dipindah ke BRIN. Dari BRIN saya juga di kelompok periset pengelolaan hama tanaman perkebunan di pusat riset. Jadi sebenarnya tidak mengikuti perkembangan sampai sekarang produk-produk GMO ya. Jadi mohon maaf mungkin saya nggak bisa yang mana. Tadi sempat disinggung produk GMO ini aman untuk manusia.
Nah, mungkin teman-teman juga ini di rumah bingung, ini channel organik kok kita bahas GMO. Nah. Jadi ini saya disclaimer dulu. Jadi Ya. informasi ini sengaja saya sampaikan dan mengundang Pak Sam juga yang bisa menjelaskan. Jadi kenapa GMO ini dilarang kebetulan di SNI organik, Betul. Pak. Nah, saya pun penasaran Iya. kok dilarang. Nah, ini kebetulan tadi kan sudah panjang lebar jawabnya. Nah, sekarang lebih spesifik saya tanya, Pak. Iya. Iya. Kenapa rekayasa genetik ini hingga detik inilah ini Iya. masih dilarang, bahkan internasional pun Iya. ya organik internasional ini masih dilarang. Sebenarnya Iya. memang dampaknya Iya. seburuk itu atau mungkin ada pengaruh lain atau alasan lain? Iya. Silakan. Ini makanya nih, teman-teman saya juga suka bingung. Organik itu sebenarnya kan organik dalam persepsi saya, organik itu adalah pertanian alamiah. Pertanian yang menggunakan semua yang alami. Tentunya akan bertolak belakang dengan rekayasa tuh. Karena rekayasa itu tidak alami kan gitu ya. Makanya nggak usah dipertentangkan karena memang bidangnya beda. Dan jangan dipaksakan organik harus menerima GMO karena itu bertentangan dengan filosofi dari organik itu sendiri. Jadi organik itu pertanian yang mengikuti hukum yang terjadi sunatullah namanya. Gitu. Lalu saya dulu sering menyampaikannya pertanian sunatullah. Jadi memanfaatkan semua yang Allah ciptakan di alam ini. Karena Allah telah menyiapkan di alam semesta ini keseimbangan. Ya. Keseimbangan, kesetimbangan. Ada jaring-jaring makanan yang itu kalau tidak direkayasa oleh manusia, itu sebenarnya aman, normal. Cuman tadi kan pendekatannya kalau alamiah semua, bagaimana tuntutan kepentingan misalnya menyediakan pangan dengan populasi manusia yang terus bertambah gitu loh. Sementara lahan pertanian semakin sempit gitu ya. Makanya itu jawabannya salah satunya dengan GMO. Tapi jangan dipaksakan, ini dua hal yang memang ranahnya berbeda. Organik itu yang menggunakan semua teknologi itu basisnya alamiah. Jadi tidak cerita ini kan aman. Aman itu bukan berarti organik. Iya kan? Ya, aman bukan berarti organik. Tapi bisa jadi ada yang tidak aman padahal organik gitu ya. Ya itu nggak ada masalah. Kan bisa jadi orang mempermasalahkan, emangnya organik juga aman? Kalau misalnya saya memanfaatkan misalnya patogen serangga. Patogen serangga itu kan alamiah. Saya menggunakan virus. Ya di tesis dan disertasi saya kan virus ulat bawang, SNPV ya. SNPV. Apakah itu nanti kalau dilepas, apakah nanti aman? Apakah dia spektrumnya sangat spesifik, spesies gitu? Apa bisa broad spektrum kemudian bisa membahayakan ke musuh alam dan seterusnya? Ya tetap itu masuk organik. Kenapa? Kan virus ini alamiah. Dan saya tidak, kecuali saya virusnya saya rekayasa. Oke. Ya, jadi kan vektor apa macam-macam itu udah nggak bisa organik lagi karena ada rekayasa di situ kan. Ya. Jadi kita tidak cerita tentang dampak aman atau tidak aman gitu. Tentang organik ini, organik itu basisnya adalah semua memanfaatkan yang alamiah, yang nature. Makanya dulu back to nature kan gitu ya. Itu organik. Ya orang-orang organik harus tahu. Orang harus tahu, jangan usah ngotot-ngotot gitu. Ya. Jangan usah dipaksakan. Ya, kepentingannya memang berbeda, latar belakangnya berbeda, sehingga apa yang dikembangkan itu juga memang berbeda. Dan juga jangan juga dipaksakan bahwa harus diterima walaupun misalnya dengan penggunaan pupuk kimia misalnya itu tidak berdampak negatif bagi kesehatan manusia misalnya kemudian maka bisa diterima di organik yang nggak bisa dong kan nggak alamiah karena itu namanya pupuk sintetik berarti kan hasil dibuat bukan alamiah gitu tapi kalau pupuk organik ini adalah alamiah kenapa dari kotoran ternak kemudian dikasih dekomposis ada bakteri dekomposer kemudian menghasilkan sehingga nutrisinya cukup untuk kemudian diterapkan. Ingat kenapa organik itu? Saya itu dari awal ya hidup saya itu memang ya organik. Oke, menarik. Kenapa? Karena kalau kita kan ada larangan dari awal ketika dulu waktu Adam mau diciptakan kan Allah kan berfirman tuh. Wah ini ya. perlu diperhatikan. Ya. Jadi ketika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih
kepadamu dan memujimu, dan kami selalu mensucikanmu. Dan Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian wa 'allama Adam al-asma kullah. Kemudian Allah mengajarkan pada Adam nama-nama. Jadi bagaimana agar tidak merusak, agar tidak menumpahkan darah gitu. Jadi kita ini disuruh menjadi khalifah, pengatur alam semesta ini, tidak menumpahkan darah, tidak buat kerusakan. Nah, ingat semua yang ada di muka bumi ini kan bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Sabbaha lillahi ma. Semuanya bertasbih kepada Allah. Datanglah manusia karena keserakahannya, dikasihlah pupuk kimia, dikasihlah pestisida kimia. Akhirnya kemudian yang tasbih itu mati. Kira-kira Allah ridho enggak? Tetapi kalau dikasihnya organik, pupuk organik, dia akan tumbuh karena substratnya memang di situ. Semakin banyak yang bertasbih, maka Allah memberikan keberkahan. Tanahnya subur, hasilnya juga bagus gitu. Tetapi tadi karena ulah tangan manusia juga yang sedang bertasbih ini, ingat segenggam tanah itu ada miliaran makhluk, Mas. Ada bakteri, ada cendawan, ada hematoda, macam-macam. Itu kalau dicek di mikroskop, itu kalau ditumbuhkan di PDA misalnya, itu akan beraneka ragam. Itu semua bertasbih, sedang bertasbih kepada Allah. Kemudian kita matiin, padahal mereka bermanfaat, membantu kita. Itulah kenapa kemudian, makanya saya dari awal, memang kita ini harus organik, harus alamiah. Kita bersahabat dengan alam, bahkan kita memuliakan semua makhluk yang Allah ciptakan yang membantu kita, tanpa kita minta. Jangan kita zalim. Oke. Masya Allah, luar biasa ini jawaban pertanyaan saya tadi dijawab, dijelaskan dengan sangat lengkap. Boleh diulang lagi tadi videonya, catat tuh. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau rekomendasikan beras organik yang sudah tersertifikasi. Ini dia, produk beras organik hotel dari PT Hotel Indo Industri yang beralamatkan di Tegal. Produk ini sudah memiliki izin edar, sertifikat halal, dan sertifikat organik dari LSO Innovis. Beras hotel memiliki beberapa varian, diantaranya adalah beras merah yang baik untuk diet dengan tinggi serat, beras sugar free untuk membantu mengontrol gula darah atau penderita diabetes dengan low glycemic index, dan varian beras lainnya seperti black rice superfood, kepala super organic rice, pandan wangi brown rice, pandan wangi white rice, beras rainbow, dan susu organic rice. Beras organik ini memiliki banyak manfaat yang bisa dicek analisa labnya di websitenya di berashotel.com. Beras hotel bisa Anda temukan dan dapatkan di market offline seperti Lion Superindo, Farmers and Ranch Market, Transmart, dan Modern Market lainnya. Serta tersedia juga market online seperti Shopee, Tokopedia, Astro, dan platform lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagramnya di @berashotel dan websitenya berashotel.com. Baik, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi memang dari awal juga ini ya chemical, organik, GMO pun sudah beda kamar. Beda kamar. Jadi dan nggak usah dipaksakan. Betul. Dan saya tidak anti ke penggunaan pestisida. Saya juga tidak anti penggunaan GMO. Karena memang, tapi kalau pilihan saya pasti saya akan milih organik. Kenapa? Saya khawatir nanti saya diminta pertanggungjawaban, saya bikin kerusakan. Kan gitu. Dan saya ingin kemudian saya menjadi orang yang memberi manfaat. Bukan manfaat hanya kepada manusia, tapi manfaat bagi lingkungan. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan, yang ada di sekeliling kita, yang memberi manfaat kepada kita. Saya ingin bukan merusak, tapi akan saya memberikan manfaat. Bukan hanya tadi ke manusia, tapi ke alam semesta dan seterusnya. Oke. Luar biasa, serempet ceramah yang luar biasa nih hari ini. Terima kasih banyak nih Pak. Baik, kita lanjutkan nih Pak ke GMO kembali tadi. Jadi itu ya teman-teman yang kemarin mungkinnya masih ragu kenapa GMO dilarang, itu jawaban jelasnya ya. Jadi silakan, ini pilihan, beda kamar masing-masing tadi. Baik, GMO ini Pak, yang tadi sudah dijelaskan dari Pak Sam ini, memang GMO atau rekayasa genetika ini kan menjadi solusi di mana tadi untuk human race dan juga pengembangan teknologi dan juga masalah di lingkungan, kondisi lingkungan masing-masing. Nah, tapi apakah varietas dari rekayasa genetika ini, contohnya mungkin dari benih itu, atau mungkin semacamnya itu bisa mengancam varietas lokal? Ya balik lagi tadi, tergantung. Jadi sebenarnya saya punya di kampung saya itu ada padi merah, dan itu pulen padi merahnya itu. Dan itu saya minta kemudian keluarga saya untuk bisa melestarikan itu, jangan sampai hilang. Dan itu berdasarkan kepentingan kan. Jadi kalau kaitannya dengan tadi untuk mengejar produktivitas,
atau mengejar tentang kualitas, misalnya kandungan zat tertentu atau protein tertentu gitu ya, maka itu memang diperbanyak untuk kepentingan itu, dan segmentasi pasarnya juga clear gitu, jelas. Sementara misalnya paritas petro lokal macam-macam itu juga ada segmentasi pasarnya, dan ini disinilah pentingnya para pengambil kebijakan paham. Jadi mana yang itu ranahnya kearifan lokal, mana yang itu menjadi bentuk intensif atau ekstensifikasi atau efisiensi dan kemudian meningkatkan produktivitas untuk karena mengejar kuantitas dan seterusnya. Jadi ini memang ya ngurus negara ini memang harus dengan ilmu. Yep. Ya nggak bisa kalau tadi kepentingan, karena gini repotnya kan kalau dia satu sudut pandang saja, kemudian dengan ini karena ini bermanfaat untuk mengejar ketahanan pangan, kemudian menghabiskan semua ini, semua dihilangkan semua yang lokal, akan jadi masalah. Ada masalah gitu. Keseimbangan dan seterusnya akan berubah. Tetapi kalau dia tahu mana ini wilayah, mana untuk pengembangan memang itu kearifan lokal, dan memang untuk kemudian untuk kepentingan ya macam-macam kepentingannya kan, atau itu ada segmentasi pasar tersendiri gitu ya. Ya itu fine-fine aja, karena memang seperti itu, karena memang negara punya kewajiban untuk menyediakan pangan, kebutuhan pokok dari warga negaranya, seluruh warga negara, individu per individu gitu kan. Sementara yang sisi lain juga tadi tentang tidak boleh merusak lingkungan, karena harus berkelanjutan, karena penyediaan pangan tidak bisa kemudian untuk sesaat itu, karena bagaimana generasi kedepannya. Gitu. Kalau kemudian kita menghabiskan itu keragaman genetika dan seterusnya, ini kan bermasalah. Dan itu sebenarnya kalau secara keilmuan itu semuanya orang mendapat pelajaran itu, apalagi kalau misalnya di doktoral ya, ada falsafah sains gitu, punya tanggung jawab ya, kita mengembangkan ilmu, tapi ilmu itu juga tidak akan merusak, tidak akan memusnahkan etika ya, dan seterusnya gitu loh. Jadi memang harus ada itu, jangan hanya mengejar karena keuntungan, mengejar ketahanan pangan, jadi menghabiskan semua, kemudian akhirnya akan jadi kerusakan yang sulit untuk kembalikan lagi. Ya contoh lah ini, kenapa residu pestisida sekarang jadi masalah? Iya. Kenapa mikroplastik sekarang jadi masalah? Karena dulu kan mengejarnya produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian jor-joran penggunaan bahan-bahan sintetik, pupuknya, pestisidanya dan seterusnya. Akibatnya kemudian ekosistem berubah. Ya, tanah menjadi sangat gersang, hanya tidak mengandung mikroba tanah itu hilang, biota tanah itu hilang, sehingga kemudian itu hanya ansih tanah itu jadi media tanpa ada unsur-unsur yang bisa untuk mendukung pertumbuhan tanaman di atasnya kan gitu ya. Demikian pula ekosistemnya, parasitoid predator habis semua, sehingga kemudian ketika ada hama akan berkembang sangat cepat dan seterusnya, dan mengembalikannya ternyata sulit. Seperti sekarang kita kan mau balik ke alami ya, ke organik itu kan balik ke alam, alami lagi, gimana caranya? Susah kan? Susah. Jadi ya seperti itulah. Tapi itu hal yang harus kita terima sebagai konsekuensi, kita ini manusia yang karena punya akal, bagaimana untuk mengatasi itu. Makanya nggak usah kemudian dikonfrontir antara ini, kalau misalnya organik semua bagaimana bisa memenuhi kebutuhan jumlah penduduk 270 juta lebih ya. Dan seterusnya gitu kalau menggunakan organik gitu kan. Apalagi misalnya pupuk organik, bagaimana untuk bisa menghasilkan pupuk organik untuk kepentingan sawah atau budidaya tanaman pangan yang sekian juta hektar dan seterusnya macam-macam gitu ya. Ya itu kan nggak usah dipaksakan, karena memang ini segmentasi tersendiri ya kan. Makanya ya alhamdulillah kalau teman-teman konsisten dengan pertanian organik ya. Jadi memang sudah tersegmentasi masing-masing dunia lah. Jadi memang masing-masing jenis tadi ya, organik ya, GMO ya, chemical, punya tujuannya masing-masing. Iya. Manfaatnya masing-masing. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai dicampur adukan ya kawan-kawan. Nggak usah disuruh berantem. Jangan disuruh berantem gitu. Jadi udah sama-sama jalan lah di masing-masing jalannya. Iya. Baik Pak. Jadi luar biasa ini penjelasannya tadi, bahkan saya dapat banyak informasi selain dari sudut pandang saintis juga agamis. Luar biasa, terima kasih. Terakhir Pak, dari yang tadi sudah dijelaskan, karena mungkin saya gitu sering, dan juga penonton kami juga banyak yang petani gitu.
Untuk tingkat petani, Pak, kira-kira untuk pemanfaatan rekayasa genetik ini apakah bisa untuk tingkat petani atau memang harus kolaborasi dengan lab atau perusahaan? Selama ini sih ya, kalau yang saya ketahui petani kita itu kan ya dengan kondisi pertama lahan terbatas. Yang kedua modal budidaya pertanian itu juga terbatas. Demikian pula nanti hasilnya, jadi pasar dari hasil yang dimiliki oleh petani kita nih ya, kita di Indonesia itu. Makanya kalau misal pengembangan GMO itu skala luas yang melibatkan petani, itu mau tidak mau memang dikendalikan oleh ya korporasi gitu ya, atau misalnya kebijakan pemerintah. Tapi menurut saya itu nggak usah dipaksakan, karena biarlah petani itu sebagaimana yang sekarang mereka lakukan. Bahkan dulu saya ngajarin petani itu bikin benih sendiri, ya dengan cara misalnya padi ya, saya dulu di organik padi kan, cukup lama saya. Ya kemudian saya ngajarin petani itu milih, jadi kalau dari padi yang malainya panjang gitu ya, yang bernas-bernas itu diambil. Kemudian itu jadi benih berikutnya. Jadi diseleksi sama mereka dari populasi yang itu dipilihin, kemudian itu jadi benih. Dan kemudian ketika kemudian panen berikutnya ternyata juga ada keragaman karena mungkin kan dia penyerbukan silang ya. Kemudian yang dipilih lagi yang bagusnya. Sampai kemudian mereka punya benih unggulan. Benih unggulan di wilayah dari situ, lokal. Dari yang tanam di lokal di sini situ. Itu bagaimana cara saya ngajarin supaya mereka tidak tergantung kepada benih yang di pasaran, yang dijual, yang ada sertifikat macam-macam. Kalau mereka sendiri itu karena nggak diperjualbelikan kan untuk mereka sendiri kan, ya nggak perlu harus didaftarkan gitu ya, karena mereka dari lahan sendiri gitu diambil sendiri dan itu ya nggak ada masalah. Kemudian tentang misalnya pupuk ya, saya ajarin juga bagaimana mereka menggunakan pupuk yang ada di situ. Ya jeraminya jangan dibakar, jangan kemudian ditumpuk saja, kemudian ditambahin mikroba, kemudian ditambahin pupuk kandang, kemudian dibikinlah kayak kompos gitu, pupuk organik. Yang saya dulu pernah dinamai organic fertilizer gitu ya. Itu bikinan mereka. Ya kemudian dipakai juga untuk dikembalikan lagi ke lahan. Kemudian tentang untuk pengendalian ya, yaitu dengan ada tanaman apa di situ yang bisa untuk mengendalikan hama, jadi spesies nabati ya. Ada mimba, ada artuba dan seterusnya sesuai dengan ada di situ. Saya ajarin bagaimana dengan ekstrak sederhana kemudian menggunakan diaplikasikan ke lahan dan seterusnya. Itu jauh lebih lebih real yang alamiah. Mereka bisa menjalankan dan sampai sekarang yang dibina sama saya itu udah bisa jalan, bisa jalan sendiri. Kenapa? Karena memang tidak perlu biaya banyak, tidak tergantung ini, jadi mereka bisa menyediakan sendiri dan ya itulah yang terjadi gitu. Daripada kemudian dipaksakan untuk kemudian yang mahal, yang itu basisnya program, proyek, begitu proyek selesai, yang tinggal nanti kerusakan, ya kan? Yang nanti kerusakan dan mereka bagaimana bisa berlanjut pertaniannya gitu. Ya. Jadi ya itulah organik kan, cara berpikir organik itu ya baliklah ke alamiah aja, sesuai dengan sunnatullah aja gitu. Panjang, ya. Biasa-biasa aja gitu. Hidup itu biasa-biasa aja Mas. Biasa-biasa aja, nggak usah ngoyo-ngoyo ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah petang-tang petenteng, hebat-hebatan, nggak perlu gitu. Baik. Itulah orang organik. Orang itu orang yang alamiah aja. Biasa aja gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya nih. Pak Sam insight. Jadi saya bicara sama orang organik kan. Kalau organik masih petang-tang petenteng, mungkin belum organik, belum paham tentang filosofi organik. Ya palanya masih tengadah ke atas itu. Nah jadi saya kembali ulangi yang tadi teman-teman IJMO silakan maju terus, yang chemical juga silakan maju. Nah yang teman organik jangan petang petenteng kata Pak Sam. Jadi silakan dipilih karena ini memang metode pertanian ya teknologi pasti akan ada terus yang terbaru yang pasti dengan adalah banyak kontroversinya. Tapi kembali tagline Prof Agus waktu itu organic is not must but a need. Nah, jadi kembali ya itu kepilihan masing-masing. Jadi jangan maksa, jangan berdebat kebanyakan ya. Belajar aja yang penting. Itulah makanya saya dari awal ya, saya orang entomologi, saya ada di kelompok peneliti hama dan penyakit tanaman ya. Dari awal saya termasuk juga definisi tentang hama penyakit ya. Itu saya bukan pengendalian hama dan penyakit, itu proteksi tanaman. Jadi yang diprotek ada tanaman yang sudah diselamatkan. Sedangkan hama dan penyakit itu biarlah alamiah karena di situ.
Karena mereka ya Allah ciptakan pasti tidak akan sia-sia toh. Betul. Kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Ya kan? Ya, biar aja. Yang kita penting baik kita bagaimana melindungi tanaman yang kita budidayakan sehingga tidak berkurang kurang produktivitasnya karena ada gangguan tadi mikroba ya, atau mikroorganisme yang lain atau hama ataupun penyakit. Makanya concernnya ke tanamannya gitu kan. Itu saya, makanya saya bilang perlindungan tanaman bukan pengendalian hama. Cuman ya karena secara definisi udah kayak gitu, makanya tentang sida itu kalau pestisida nabati Racun, ya. Saya bilang nggak kayak gitu, bukan pestisida nabati. Karena kalau sida itu kan racun ya, racun kesannya gitu kan meracuni. Padahal enggak. Ya, itu pengendalian secara organik. Itu dengan apa? Dengan tanaman-tanaman yang bisa mengusir, ya kan? Kemudian bisa melindungi karena tidak misalnya bisa mengurangi tingkat keperidiannya, anti oposisi misalnya atau antifidansi, jadi mengurangi daya makannya karena tadi ada aroma atau rasa yang tidak pas untuk serangga gitu. Dan seterusnya. Makanya bukan sida sebenarnya, tapi udah klausurnya udah pestisida nabati. Umumnya seperti itu. Mestinya sih bukan pestisida nabati. Ini bahan pengendali yang dasarnya adalah nabati atau karena tanaman. memang umumnya tidak membunuh ya untuk yang hayati nabati itu. Ya tidak membunuh, makanya kalau misalnya ujinya jangan uji efikasi sebagaimana pestisida. Iya. Ini nggak benar dong. Jadi keliru. Iya. Jadi datanya mortalitas. Kok pestisida nabati kok mortalitas? Masuk, Harusnya kan menurunkan fidansinya, proses daya makannya, kemampuan makannya, atau keperidiannya, jumlah telurnya, keturunannya, atau mengganggu proses metabolisme serangganya dan seterusnya. Itu yang diteliti, bukan mortalitasnya. Kalau misalnya mortalitasnya malah bisa jadi tidak mematikan gitu. Seperti saya ada bimbingan mahasiswa saya dari Ghana, S2 di IPB, itu menggunakan asap cair untuk melindungi produk di gudang. Jadi hama gudang. Jadi itu wadah-wadahnya aja disemprot dengan asap cair, kemudian itu untuk kakao ya, untuk coklat, untuk kakao ya. Begitu binnya kakao yang dimasukkan ke situ, ternyata dia aman. Kenapa? Karena ada atraktan atau yang menolak kita repelen. Ada repelen yang kemudian dia tidak bisa kemudian epistia atau apa yang bisa ke situ sehingga aman gitu. Itu kan begitu diuji waktu mahasiswa itu nggak ada yang mati, bahkan 100% tuh asap cair nggak ada satupun yang mati. Dia bingung dan saya bilang, saya ketawa senyum. Nah, memang harus tidak boleh mati karena bukan untuk mematikan tapi untuk mengusir agar terlindungi produk yang kita simpan di gudang itu terlindungi dari hama gudang gitu. Oke. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sam insight-nya. Jadi secara saintifik dan juga tadi ya ada dakwahnya ya sedikit. Jadi ini bermanfaat sekali nih, daging nih episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Sam. Sampai nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Siap. Bye.